Bung? Baik, terima kasih. Ada hal apa? Tiba-tiba saudara mengundang kami untuk datang ke sini. Begini, Bung. Saya utusan dari pemerintah Jepang ingin memberikan hal yang sangat penting, yaitu Jepang akan segera memberikan kemerdekaan kepada Indonesia sesuai dengan janji Perdana Menteri Kuniaki Toshi. Dengan cara apa pemerintah Jepang memberikan pernyataan merdeka kepada Indonesia? Dengan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, dan itu dapat dilaksanakan tergantung keputusan PPKI. Benar. Karena PPK adalah badan yang menyusun proklamasi kemerdekaan Indonesia. Saya setuju dengan Bung Hatta, tetapi kita tetap memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Maaf, Bu, tetapi pihak Jepang meminta agar proklamasi dilaksanakan pada tanggal 24 Agustus 1945. Kenapa? Kenapa proklamasi harus dibacakan pada tanggal 24? Kenapa bukan sekarang saja? Kami tidak ingin Jepang menipu kami dengan janji-janjinya. Betul. Saya sependapat dengan Anda, Bung. Kenapa harus menunggu tanggal 24? Kenapa bukan sekarang saja? Jika kalian memproklamasikan kemerdekaan pada hari ini juga, kalian bersenang-senang atas penderitaan Jepang. Tapi apakah Jepang saat itu juga memikirkan penderitaan kami? Apa yang kami rasakan tidak sebanding dengan apa yang mereka rasakan saat ini. Tapi untuk menghargai saudara, saya serahkan ini kepada Bung Karno. Bagaimana pendapat Anda tentang hal ini, Bu? Baiklah, saya akan usahakan permintaan Anda. Lagi pula, kami harus membicarakannya bersama dengan PPKI. Saya sependapat dengan Anda, Bu. Jika ingin merdeka secepatnya, masih banyak hal yang perlu kita persiapkan. Sekali, Bu. Baiklah, kalau begitu kami undur diri. Terima kasih. Kasih. Masalah. Hingga disinilah tugas kami menyelenggarakan acara-acara hari ini. Semoga berkenan di hati Anda. Selamat malam saudara dan merdeka. Baik pemirsa, selanjutnya adalah berita kekalahan Jepang yang menyerah tanpa syarat kepada pihak sekutu. Salah satu penyebabnya adalah ketika peristiwa pemboman kota Hiroshima dan Nagasaki yang terjadi pada tanggal 6 dan 9 Agustus. Kawan-kawan, sekarang tentara Jepang telah menyerah kepada sekutu. Ini berarti di Indonesia sedang terjadi kekosongan-kekosongan. Kita harus cepatnya mendesak golongan tua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan kita. Bagaimana kalau mereka menolak melakukan hal itu? Iya, kalau Bung tidak ingin melakukan itu, kita desak saja dia. Kita harus merdeka hari ini juga. Ya, betul. Inilah saatnya kita melepaskan diri dari cengkraman Jepang. Selama ini, kita hanya diperbudak oleh mereka. Ya, saya setuju dengan saudara. Selama berpuluh-puluh tahun kita menunggu kesempatan seperti ini. Sekarang sudah di depan mata, lalu untuk apa lagi kita menunggu? Ya, saya setuju dengan saudara-saudara. Tapi jangan sampai proklamasi kemerdekaan kita diproklamirkan oleh PPKI. Kenapa kau berpendapat demikian, sobat? Bukannya PPKI dibentuk untuk menyusun proklamasi kemerdekaan?
Karena PPKI adalah badan bentukan Jepang. Jadi kita tidak boleh merdeka dengan campur tangan Jepang lagi. Kita tidak ingin ada campur tangan Jepang dalam proklamasi kemerdekaan, bukan? Jadi, siapa yang berhak untuk itu? Iya, lalu siapa yang berhak memproklamirkan kemerdekaan? Bung Karno sebagai pemimpin rakyat. Dan atas nama rakyat, beliau sangat pantas akan hal itu. Tetapi permasalahannya apakah Bung Karno setuju? Beliau merupakan ketua PPKI. Seperti yang dikatakan oleh saudara Kuroto Kunto, kalau beliau menginginkan naskah proklamasi tetap disusun oleh PPKI, kita paksa saja dia. Kalau perlu apa? Kita harus bicara dulu secara baik-baik dengan beliau, Wis. Saya hanya mengusulkan saja. Sudah. Kita adalah saudara. Bagaimana kita bisa merdeka kalau kita sendiri tidak bisa bersatu? Sebaiknya setelah Bung Karno pulang dari Dalat, kita segera menemuinya. Setuju. Betul. Selamat siang. Selamat siang. Apakah Bung Karno ada di dalam? Ya, beliau ada di dalam. Silakan masuk. Silahkan dulu. Ada maksud apa saudara kemari? Begini Bung Karno, saya mendengar bahwa Jepang telah menyerah tanpa syarat Bung. Dan saya minta Bung Karno dan Bung Hatta segera memproklamirkan kemerdekaan. Tapi ada badan yang berhak menentukan semua. Maksud Anda PPKI? Benar. Karena PPKI mengetahui hal-hal yang perlu dipersiapkan dalam memproklamasikan suatu kemerdekaan. Kami atas nama golongan muda tidak setuju jika PPKI yang menyiapkan proklamasi kemerdekaan. Karena PPKI adalah bentukan Jepang. Kami tidak ingin kemerdekaan yang kita peroleh ada campur tangan dari pemerintah Jepang. Memproklamasikan suatu kemerdekaan adalah tugas dan wewenang dari PPKI. Tetapi kami tetap saja tidak setuju jika PPKI yang harus melaksanakan hal itu. Selama ini kita diinjak-injak oleh Jepang dan disiksa seperti hewan peliharaan mereka. Tapi hari ini juga kami atas nama golongan muda akan berjuang di tangan kami sendiri untuk merdeka. Betul. Baiklah, saya akan pertimbangkan permintaan kalian. Baiklah kalau begitu, kami undur diri Bu. Saudara-saudara sekalian, kita harus secepatnya memproklamasikan kemerdekaan kita di saat Jepang sedang dalam keadaan kebingungan. Ya, betul. Saya setuju dengan pendapat saudara. Baiklah, malam ini juga kita harus ke rumah Bung Hatta untuk membicarakannya. Baiklah kalau begitu. Selamat malam Bung. Malam. Ada maksud apa lagi saudara-saudara kemari? Sekarang Bung, malam ini juga kita kubarkan revolusi. Iya, Bu. Kita harus merdeka hari ini juga. Kita harus melepaskan diri dari Jepang. Sudah bertahun-tahun kita menanti kesempatan ini. Sekarang tiba saatnya. Betul Bung. Kami sudah siap mempertaruhkan jiwa kami demi kemerdekaan bangsa ini. Jika Bung tidak mengeluarkan pengumuman malam ini juga, akan terjadi pertumpahan darah Soekarno. Tumpahan darah apa? Ini batang leherku.
Seret aku pojok sana, tebas deh kesalahan juga. Kita bicarakan secara baik-baik. Jepang adalah masa silam. Sekarang kita harus menghadapi Belanda yang saat ini akan menjajah negeri kita ini. Jika saudara-saudara sekalian tidak setuju dengan apa yang telah saya katakan dan mengira saudara-saudara sudah siap dan mampu untuk memproklamasikan kemerdekaan, mengapa saudara-saudara memerintah Soekarno untuk melakukan hal itu? Apakah kita harus menunggu hingga kemerdekaan itu diberikan kepada kami sebagai hadiah? Betul, Bu. Mengapa bukan rakyat itu sendiri yang memproklamasikan kemerdekaannya? Mengapa bukan kita yang menyatakan kemerdekaan kita sebagai suatu bangsa? Saudara sekalian, perlu kita ketahui bahwa Bung Hatta, Bung Karno, atau kami bertiga dari golongan tua telah bicara baik-baik dengan Jepang. Yang kami takutkan kalau Jepang melakukan tipu muslihat, sehingga kalau kita bertindak salah akan terjadi pertumpahan darah. Bagaimana dengan Bung? Kita tidak boleh gegabah karena kita tidak tahu apa yang sudah direncanakan Jepang saat ini. Saya setuju dengan Dokter Buntaran. Apalagi kemerdekaan sudah dijanjikan untuk kita. Terus apalagi yang menjadi masalah? Dan apakah setelah kita memerdekakan diri, kita mampu melawan kekuatan Jepang? Ya, kekuatan segelintir ini tidak dapat melawan pasukan bersenjata Jepang ataupun sekutu. Coba kalian perlihatkan kepada saya, mana kekuatan yang kalian perhitungkan itu? Apa tindakan keamanan kalian untuk menyelamatkan perempuan dan anak-anak? Coba bayangkan, kita tidak akan mendapatkan bantuan dari Jepang ataupun sekutu. Bagaimana kita bisa tegak di atas kekuatan kita sendiri? Coba bayangkan. Sekarang saya mohon waktu sejenak untuk berunding, karena saya tidak dapat memutuskan sendiri. Baiklah Bung, kami berdiri. Bung, kita tidak boleh tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Ya, sebab kita tidak tahu apa yang telah direncanakan oleh Jepang saat ini. Kita adalah golongan tua. Jika golongan muda ingin segera memproklamasikan kemerdekaan, silahkan saja. Yang terpenting adalah apakah mereka sanggup mempertahankan kemerdekaan itu. Baiklah, pendapat dari golongan muda masih kita tidak bisa terima. Takutnya terjadi pertumpahan darah. Kalau begitu, siapa di antara kita yang akan memberitahukan kabar ini kepada golongan muda? Sebaiknya Anda saja, Bu. Baiklah, Bu. Biar saya menyampaikan hal ini kepada golongan muda. Ada maksud apa saudara kemarin? Anda harus ikut dengan kami malam ini. Jepang akan menembak orang pribumi kalau kelihatan naik mobil malam hari. Pakailah ini. Lalu bagaimana dengan Bung Hatta dan Ibu Fatmawati? Tidak apa-apa, Bu. Anggota petang biasa berjalan dengan keluarganya di malam hari. Kalau begitu, baiklah.
Silakan naik, Bung. Apa Anda tetap bersikeras, Bung, kalau proklamasi harus disusun oleh PKI? Bukannya saya tidak setuju kalau kita sendiri yang menyusun teks proklamasi. Akan tetapi, kita harus melihat situasi yang sampai rakyat kita yang menjadi sasaran dan terjadi pertumpahan darah, Bung. Betul itu. Tetapi, kami golongan muda dan tentara peta berada di belakang Anda jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Baiklah, Bung. Kalau begitu, saya akan merumuskan naskah proklamasi setelah kami sampai ke Jakarta. Baiklah, terima kasih. Kamu ya anu pun. Awas bung, tentara Jepang telah Ya, Bung. mengintai kita, Ya, Bung. kita. Lebih baik kita hati-hati dan cara. Di mana, Bung? Bung, sebaiknya Bung berhati-hati karena ada tentara Jepang di depan. Siap, Bung. Mana, Bung? Bagaimana, Bung? Aman, Bung. Aman, Bung. Bung, apakah tempat tujuan kita sudah sampai? Iya, Bung, sudah. Itu di depan sana. Bung. Kawan. Baik. Ini adalah tempat pengasingan Anda, Bung, untuk sementara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Ya, silakan masuk, Bung. Alangkah baiknya kalau kalian duduk dulu. Begini saudaraku, kami membawa Bung Karno, Bung Hatta, dan Ibu Fatmawati ke sini untuk menjauhkan beliau dari pengaruh Jepang. Jika kau tidak keberatan, apakah beliau bisa memakai rumahmu ini? Kalian bisa memakai rumah ini. Tetapi, apakah tidak apa-apa dengan Bung jika tinggal di tempat seperti ini? Terima kasih. Asalkan saudara dan istriku aman di tempat ini. Baiklah. Mari saya antarkan kamar yang layak untuk kalian. Sepertinya ini kamar yang layak untuk Ibu Fatmawati dan Bapak Soekarno. Silakan masuk. Revolusi berada di tangan kami sekarang. Dan kami memberitakan Bung, kalau Bung tidak memulai revolusi hari ini juga, lalu apa? Lalu kita selesaikan hal ini dengan baik-baik. Yang terpenting dalam revolusi dan peperangan adalah saat yang tepat. Kapan, Bung? Kapan saat itu?
Kapan kita bisa merdeka? Kapan kita bisa memerdekakan negara ini? Pada tanggal 17 nanti kita akan merdeka. Mengapa pada tanggal 17? Mengapa bukan sekarang saja? Atau tanggal 16? Saya tidak dapat menerangkan dengan pertimbangan akal. Mengapa angka 17 sangat memberikan harapan kepadaku. Akan tetapi, saya merasakan di dalam kalbuku bahwa itu adalah hari yang sangat baik. Pada tanggal 17 nanti merupakan hari suci. Pertama-tama, kita sedang melaksanakan bulan suci Ramadan. Pada saat itu kita semua berpuasa. Oleh karena itu adalah hal yang suci untuk kita, untuk melaksanakan kemerdekaan pada tanggal 17. Pada tanggal 17 besok adalah hari Jumat. Jumat Legi. Jumat berbahagia untuk kita. Jumat suci Al-Quran diturunkan pada tanggal 17. Orang Islam salat 17 rakaat. Oleh karena itu, kesucian angka 17 bukanlah buatan manusia ataupun saya sendiri. Begini saudara Mejen, kami telah putuskan bahwa proklamasi akan segera dibacakan. Iya, Bung. Tapi kita sudah sepakat bahwa proklamasi akan dibacakan pada tanggal 24 Agustus. Apakah Anda akan menentang keputusan kami? Tidak, Bung. Kami tidak bermaksud menentang keputusan Anda. Akan tetapi, dari pihak golongan muda terus mendesak kami agar mempercepat pelaksanaan proklamasi. Tapi apakah kalian tidak menentang apa yang mereka inginkan? Apakah kalian tidak tahu bahwa jika Jepang mengetahui hal tersebut, maka kalian tidak akan selamat? Saya tetap saja tidak setuju. Jika kalian ingin melaksanakan proklamasi, maka saya akan gerakan pasukan kami. Baiklah kalau begitu. Kalau begitu, kami mohon undur diri. Silahkan pakai rumahku saja, Bung Karno. Keamanan akan saya jamin. Selamat. Saya akan menepati janji saya. Saya akan menjaga keselamatan Bung selama berlangsungnya penulisan naskah proklamasi. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau begitu, ruangan mana yang bisa kami pakai? Ruang makan dan selalu di depan. Biar saya tunjukkan. Mari, Bung. Tolong berikan saya selembar kertas. Bisa bilang suruh pergi yang ajudannya, kita ganti atau? Ya.
Naik toh. Kasih penyusunan. Silakan masuk, Bu. Silakan duduk. Saudara-saudara sekalian, keadaan yang mendesak telah memaksa kita untuk mempercepat pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Rancangan teks proklamasi telah siap dibacakan di depan saudara-saudara. Dan saya inginkan benar bahwa rancangan teks proklamasi saudara-saudara dapat menandatanganinya bersama. Saya tidak setuju, Bung. Sebaiknya naskah proklamasi ditandatangani saja oleh Bung Karno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia. Bagaimana hadirin? Setuju. Baiklah.
Saudara-saudara, kami telah meminta saudara-saudara untuk hadir di tempat ini untuk menyaksikan peristiwa maha penting sejarah kita. Bertahun-tahun kita bangsa Indonesia memperjuangkan kemerdekaan. Bahkan telah beratus-ratus tahun gelombangnya menyaksikan kita untuk mencapai kemerdekaan. Ada naik dan ada turunnya. Tetapi kita tetap menuju ke arah cita-cita bangsa. Juga di dalam zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak berhenti. Dan rasanya saja kita hanya menyandarkan diri kepada mereka. Tetapi pada hakikatnya, kita menyusun tenaga kita sendiri. Tetap kita percaya kepada kekuatan kita sendiri. Sekarang datanglah saatnya kita mengambil nasib di tangan kita sendiri. Hanya bangsa lah yang dapat mengambil nasib di tangannya sendiri, harus dapat berdiri dengan kokoh dan kuatnya. Maka kami tadi malam telah bermusyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia di seluruh Indonesia. Permusyawaratan itu seia pendapat bahwa sekarang datang saatnya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, Indonesia kami menyatakan bulatan tekad itu. Selalu dipuja-puja bangsa. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai
sejak dulu kala selalu dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Sapa jiwaku, sapa seluruh bangsaku. Beri tangismu, beri jiwamu, tersisihkan oleh kawanan hitam. Satu, action. Sekarang jelaskan
action. Dua, satu, action. Sebaiknya itu. Yuk. Sebaiknya ibu paham. Yuk lanjut. Sebaiknya ibu paham. Ya Allah. Satu, action. Satu, action. Sekarang Bu, sekarang kita harus proklamasikan kemerdekaan sekarang. Kita harus pakai ayo ngapot. 3, 2, 1. Ya, oke, Bung. Jepang. Kopasa. Cut. Nanti kita ira beli. Nah, tete Bu Fatwa. Rupa Matindra Soekarno Putri. Mana aja, Bu? Jepang, Bu. Ini Jepang, Pak. Jadi Jepang. Dia nama kalinga ini. Ay, Matindra Ika Soekarno Putri. Ayo, dia nama kalinga. Bung, ayo. Ayo. Cinta tak pernah gagal jika dipelihara. Cinta bisa sempurna bila kau mau berkorban. Cinta itu anugerah, jangan kau sia-sia. Cinta itu mengerti arti mengalah. Cinta bisa membuatmu menangis, bisa membuatmu tertawa, juga membuatmu belajar dewasa. Karena cinta juga dunia yang nyata, anugerah luar biasa. Hargai cinta dengan perbuatanmu. Jika Bung tidak mengeluarkan bunga malam cinta itu anugerah, jangan kau sia-sia. Cinta itu mengerti arti mengalah. Cinta bisa membuatmu menangis, bisa membuatmu tertawa, juga membuatmu belajar dewasa. Karena cinta juga dunia yang nyata, anugerah luar biasa. Hargai cinta dengan perbuatanmu, dengan perbuatanmu. Ini tempat penasehat Anda, Bu. Oh, cinta bisa membuatmu menangis, bisa membuatmu tertawa, juga membuatmu belajar dewasa. Karena cinta juga dunia yang nyata,